Hai semuanya, ketemu lagi sama Teh Ajeng di channel YouTube Denilisius. Di video kali ini aku mau buat nastar kinclong yang rasanya lumer dan enak banget. Nastar ini cocok untuk camilan atau juga untuk ide usaha kue kering menjelang lebaran nanti ya. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 150 gram margarin, dan 100 gram butter. Kalau teman-teman mau pakai full margarin juga boleh, tapi kalau dicampur butter, nanti rasa nastarnya jadi lebih gurih dan wangi. Lalu masukkan 80 gram gula pasir yang udah aku haluskan atau di blender terlebih dahulu. Lalu tambahkan 1 sendok teh vanila cair atau vanila bubuk juga boleh. Ini opsional, boleh pakai, boleh juga enggak ya. Kemudian mixer dengan kecepatan paling rendah. Tidak usah terlalu lama, yang penting sampai gulanya tercampur rata. Selain menggunakan mixer, teman-teman juga bisa menggunakan whisk manual. Aku mixer sekitar 1 menitan. Kalau gulanya udah tercampur rata dengan mentega dan menteganya jadi lebih lembut, lalu masukkan 3 butir kuning telur. Lalu mixer kembali sampai telurnya tercampur rata. Tidak usah terlalu lama, sekitar setengah menitan aja. Karena kalau terlalu lama mengocok menteganya, nanti hasil nastarnya jadi melebar ke pinggir ya ketika dipanggang. Ini udah cukup, kemudian matikan mixer. Selanjutnya masukkan 250 gram tepung terigu. Protein rendah ya, aku pakai merek kunci biru. Lalu ayak supaya tepungnya jadi lebih lembut dan tidak ada yang menggumpal. Masukkan 150 gram tepung maizena. Tepung maizena berfungsi supaya nanti hasil nastarnya jadi lebih lembut dan lebih renyah. Masukkan 100 gram susu bubuk full cream. Lalu ayak kembali untuk memastikan juga gak ada bahan yang bergerindil. Kemudian aku mau aduk pakai spatula sampai semua bahan mulai tercampur. Selanjutnya aku mau uleni pakai tangan untuk memastikan semua bahan tercampur rata. Uleni sampai adonannya jadi lebih lembut dan bisa dipulung. Dan ini siap untuk kita bentuk. Selanjutnya siapkan wadah. Untuk mempermudah, jadi aku mau pulung dulu kulit nastarnya supaya bentuk dan beratnya sama. Jadi mau aku ambil adonannya menggunakan sendok takar seperti ini. Ini sendok takar untuk 1 sendok teh. Kalau ditimbang adonan kulit nastarnya sekitar 7 gram. Kalau teman-teman mau langsung aja dibulatkan lalu diisi langsung selai nastarnya juga boleh. Tapi aku lebih suka pakai cara seperti ini. Nah, ini kulit nastarnya udah selesai. Selanjutnya aku udah siapkan selai nanas yang udah aku pulung membentuk bulatan. Kalau ditimbang beratnya sekitar 3-4 gram. Lalu siapkan loyang. Atasnya udah aku alasi kertas kue supaya loyangnya tetap bersih dan kertas kuenya bisa dipakai untuk beberapa kali. Selanjutnya kita bentuk, ambil 1 bagian kulit nastar, lalu dipipihkan. Masukkan 1 bulatan selai nastarnya, kemudian tutup dan pulung kembali sampai adonan kulit nastarnya jadi halus dan terlihat licin seperti ini ya. Lalu simpan nastarnya di atas loyang dan lakukan sampai selesai.
Satu adonan ini menghasilkan 3 loyang atau sekitar 140 biji. Nah, ini semua nastarnya udah selesai dibentuk dan siap untuk kita panggang. Sebelumnya aku udah panaskan oven. Panggang selama 20 menit menggunakan suhu 160 sampai 170 derajat atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk penyimpanannya aku mau langsung memanggang 2 loyang di rak bawah dan juga di rak tengah menggunakan api atas bawah ya. Setelah 20 menit dipanggang, keluarkan nastarnya dari oven, lalu tunggu sampai agak dingin. Sambil menunggu nastarnya dingin, sekarang kita siapkan olesan untuk kulit nastarnya. Siapkan 2 butir kuning telur. Lalu tambahkan 1 sendok makan minyak sayur. Tambahkan 1 sendok makan kental manis. Dan 1 tetes pewarna makanan berwarna kuning tua. Ini opsional ya, boleh dipakai, boleh juga enggak. Atau kalau teman-teman menggunakan telur omega, teman-teman gak usah lagi menambahkan pewarna makanannya ya. Karena kan telur omega warnanya udah orange alami. Kemudian kocok sampai semua bahan tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, olesannya udah siap kita gunakan. Selanjutnya kita oles kulit nastarnya. Oles permukaan kulit nastar menggunakan kuas. Jangan salah fokus sama kuasnya ya. Jadi sebenarnya ini kuas untuk kelopak mata, tapi gak pernah aku pakai, jadi aku pakai buat olesan kue aja. Oleskan merata di atas permukaan kulit nastar, lakukan sampai selesai. Kalau semuanya udah selesai diolesi, lalu kita ulang lagi supaya hasilnya lebih cantik, tebal, dan lebih kelihatan kinclong. Kalau lapisan kedua udah selesai diolesi, kemudian kita panggang lagi. Panggang selama 15 menit menggunakan suhu 170 derajat sampai nanti nastarnya berwarna kuning keemasan. Untuk memanggangnya, sebaiknya nanti loyangnya dipindah-pindah ya dari atas ke bawah atau loyang bawah ke atas, sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Setelah 15 menit dipanggang, nastar yang di loyang atas udah matang berwarna kuning keemasan, kemudian kita angkat. Dan nastar yang di loyang bawah kita pindahkan ke tengah supaya lebih cepat matang bagian atasnya. Selanjutnya mau aku panggang loyang nastar yang lainnya. Nah, semua nastarnya udah selesai kita panggang. Kemudian kita tunggu sampai nastarnya agak dingin. Jadi satu adonan tadi menghasilkan sekitar 140 biji. Nah, ini dia nastar kinclongnya udah jadi. Bagian bawahnya udah benar-benar matang. Sekarang aku mau cobain ya. Rasa nastarnya enak banget, lumer di mulut. Kue nastar ini emang enak banget ya, manis, gurih, dan lembut. Sebelum dimasukkan ke toples, pastikan nastarnya udah bener-bener dingin. Satu resep ini jadinya menghasilkan sekitar 2,5 toples ya, ukuran 500 gram. Dan resep ini jadi resep andalan aku untuk berjualan nastar menyambut Hari Raya Lebaran. Oke deh, sekian ya video kali ini. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.